Bukan soal itu. Jauh sebelum itu Alkitab itu sudah ada. Di mana Alkitab itu, di mana Pak? Sebelum ada Al-Quran, Alkitabnya mana Pak? Ini sudah Pak, saya tanya ke Bapak. Pak, sebelum ada Al-Quran, Alkitab bahasa Arab ada nggak Pak? Sebelum Muslim ada. Enggak, bukan pertanyaannya. Sebelum Al-Quran ada nggak Alkitab bahasa Arab Pak? Makanya kan ada di dalam. Nggak, jawab dulu. Kalau ada Kristen pinter di muka bumi bisa membuktikan, termasuk Bambang Nursena, sebelum Al-Quran ada, Alkitab bahasa Arab sudah ada, saya beli 5 miliar Pak. Saya bayarin. Dengar dulu, kamu jangan potong dulu. Nggak ada Pak, jangan mimpi Pak Pipo, jangan mimpi, nggak ada. Kau yang mimpi menceritakan sesuatu yang nggak kau ketahui, nggak pernah kau pikirkan, nggak pernah kau nalarkan, kamu ceritakan. Nah ini aja Pak, ada nggak? Ini yang nggak usah melebar. Ada nggak? Ya, ada nggak Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran? Ada nggak Pak? Dengar dulu saya katakan. Nggak, jawab dulu Pak. Ada nggak Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran? Ada nggak Pak? Inilah kejelekan kau. Harus sesuai dengan pikiran dan akalmu. Pertanyaanmu itu dijawab orang. Itulah kau itu. Enggak, Bapak nggak bisa jawab kok. Ini kebiasaan kau. Enggak, Pak Pipo jawab dulu. Ada nggak? Ada apa tidak Pak? Harus sesuai dengan yang dijawab orang seperti yang kau pikirkan. Lah saya ini bertanya sambil mikir Pak. Ini yang kebiasaan kau ini. Coba dulu nalar itu pikirkan. Ya sekarang harus Bapak. Sesuai pikiran kau, akal ya, sekarang Pak Pipo ngomong dulu panjang lebar Pak. Silakan bicara dulu dah, gantian silakan. Seperti itu kau, dari dulu saya lihat di jom-jom manapun seperti itu kau. Enggak, silakan Pak, bicara Pak. Nggak pernah kau pikirkan orang yang sudah dipelajari jauh sebelum kau ada, sudah dipelajari jauh sebelum saya ada. Ya, yang dipikirkan orang yang jauh sebelum dipelajari itu apa Pak? Mana bukunya Pak yang dipelajari Pak? Bukunya mana Pak? 2000 tahun yang lewat. Di sana sudah diceritakan itu tentang Yesus. Ada katakan bukan seperti itu. Ya bukunya mana? Woi, Alkitab berbahasa Arab itu mana sebelum Al-Quran ada mana Pak? Bahasa Arab sebelum Muslim ada bahasa. Saya minta buku bukan bahasa. Kalau bahasa sama iya kita udah setuju ada bahasa Arab ada. Kalau saya minta ada di mana masalahnya? Ya bukunya mana Pak? Maka saya katakan ya, tadi ada, kan? jauh sebelum Muslim ada itu sudah dipakai orang Yahudi. Oke, orang Yahudi pakai kata Allah itu artinya apa Pak? Ngerti nggak? Pencipta langit dan bumi. Saya katakan tadi pengertian Oke, pencipta langit dan bumi siapa itu Pak? Sosok siapa itu pencipta langit dan bumi? Menurut Tuhan Allah. Ya siapa namanya? Menurut kau siapa itu? Ya, lo kok bertanya balik? Kok tanya balik? Siapakah pencipta langit dan bumi itu? Allah ya, itu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Iya, Allah merujuk kepada siapa itu Pak? Merujuk kepada siapa? Pencipta langit dan bumi. Iya, merujuk kepada siapa pencipta langit dan bumi itu siapa? Kepada Tuhan Allah, sama itu pengertiannya pencipta langit dan bumi. Jebot. Oke. Saya berani. Oke, kalau Anda nggak mau jawab saya kasih pilihan. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu pencipta langit dan bumi karena firman menjadi manusia. Oke. Mana pernah ada Kristen atau Nazaret, bukan Kristen ya, Nazaret atau Yahudi mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi? Mana Pak? Di mana datanya? Selesaikan Pak. Mana ada datanya kalau orang Yahudi di zaman itu, terung Nasaroh atau Nazaret, orang dari Nazaret mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ada datanya Pak? Pengertian Nazaret apa menurut Anda? Jauh nggak, jangan bahas ke sana. Mana ada data itu Pak? Zaman dulu, jangan pindah. Mana ada datanya kalau orang-orang terdahulu itu mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Mana datanya Pak? Karena firman itu menjadi manusia. Mana ada datanya? Itu belakangan datang. Itu belakangan datang, perjanjian baru itu belakangan. Mana ada datanya Pak? Adalah pencipta langit dan bumi. Mana ada datanya? Orang itu jadi. Iya, mana datanya? Orang-orang dahulu. 1 Yohanes 1 dan seterusnya. Itu perjanjian baru Bapak. Kenapa lompat ke perjanjian lama bro? Firman melayang-layang di atas samudera. Firman melayang-layang. Lalu kita menjadikan. Mari kita menjadikan. Emang bisa baca original teksnya Pak? Kejadian 1. Ruah Akodes itu bisa. Anda menghinakan penciptamu adalah roh melayang-layang. Tuhanmu melayang-layang gitu. Tuhan berfirman, jadilah terang itu jadi, jadilah ini maka jadi. Ya Tuhan itu yang mana Pak yang berfirman di situ? Tuhan siapa? Menjadi manusia di dalam. Iya, Tuhan siapa yang berfirman di Kejadian 1? Siapa? Tuhan berfirman. Iya, siapa Tuhan itu yang berfirman di Kejadian 1? Siapa? Siapa Tuhan itu jadi berfirman? Ya, iya, siapa? Siapa Tuhan itu?
Siapa? Ya, firman itu menjadi manusia. Iya, siapa yang berfirman di Kejadian 1? Siapa? Allah berfirman. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Berarti Yesus yang menjadikan alam semesta gitu? Betul. Berarti Yesus yang menjadikan ibu kandungnya? Betul. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun di dalam dunia. Jadi Yesus sampai akhir. Jadi Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, betul? Yesus yang menciptakan, tetapi belum Yesus namanya, adalah firman menjadi manusia. Waktu Yesus menciptakan ibu kandungnya, Yesus namanya siapa? Firman dia menjadi manusia, maka dia menciptakan segala sesuatu. Maka di dalam 1 Yohanes itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang ada. Pak Bipo, dengarin dulu Pak. Yang menciptakan Bunda Maria siapa Pak? Dari tadi saya dengar Anda. Pak, yang menciptakan Bunda Maria siapa Pak? Apa? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tidak pernah diciptakan Bunda Maria. Saya pun tidak pernah diciptakan. Saya keturunan Adam. Oh, jadi manusia nggak diciptakan ya Pak? Tidak diciptakan sebagai jadi Pak Bipo begini. Tidak pernah. Itu keturunan Adam. Adam diciptakan lalu beranak cucu Adam. Lalu jadilah saya dari bapak, dari mama saya. Oke, kalau begitu saya ikuti Bapak. Yang menciptakan Adam siapa Pak? Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, Roh Kudus, 3 itu Onlum itu ada di sana. Oh, jadi yang menciptakan Adam kerjasama ya Pak ya? Satu. Tapi bagaimana itu proses 3 itu bukan urusan Anda. Ya, bukan yang urusan menciptakan saya. Adam itu sebutkan satu nama, silakan. Apanya? Yang menciptakan Adam sebutkan satu nama. Yang menciptakan Adam sebutkan satu nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Alasan telepon. Bang Juma. Iya Bang. Silakan Bang Juma, lanjut Bang Juma. Yang menciptakan Adam siapa Bang Juma? 1, 2. Yang menciptakan pasti Allah. Jadi kesalahan yang Papi lakukan hari ini ada beberapa kesalahan. Lanjut. Tadi ada yang nelpon jadi terganggu. Apa lagi? Ya, lanjut Bang Handi. Bang Handi. Oh. Yang menciptakan Adam siapa Pak Pipo? Sebut satu nama Pak. Yang menciptakan Adam. Biar nggak muter gitu loh. Ada telepon lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo, Anda sudah. Yang menciptakan Nabi Adam siapa Pak? Sebut satu nama Pak. Waduh, nggak pura-pura nih nggak denger nih. Yang menciptakan Nabi Adam sebutkan satu nama pencipta siapa Pak? Bawa kemari. Waduh, pura-pura gimana? Halo. Pura-pura nelpon. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. Ya. Halo. Ya, yang menciptakan Nabi Adam siapa? Aduh, gimana ini ceritanya? Udah bawa kemari. Apa yang dibawa kemari? Aduh. Tadi di telepon Putin itu Bang Handi. Halo. Ibu itu lagi di telepon sama Putin. Halo. Jangan. Ya Pak Pipo, gimana Pak Pipo? Bapak dengar saya? Enggak, volumenya kurang besar. Enggak dengar saya bro, enggak dengar. Yang menciptakan Nabi Adam siapa Pak? Enggak dengar sedikit pun enggak ada suara. Enggak dengar. Kalau Anda enggak dengar, Anda standby dulu. Selamat siang Om Meme. Bro Meme. Halo. Oh, selamat siang Bang Andi. Oke, selamat siang. Kita lanjutkan kepada Bang Juma. Silakan. Bos Meme kan kemarin mau diskusi sama Bang Juma. Beliau udah dengar suara saya. Udah dengar suara saya. Pak Bos standby dulu nggak bisa menjawab. Silakan Bang Juma lanjut sama Bro. Bos Meme. Tahu kata-katamu itu kantong kata-katamu nggak bisa menjawab, harus sesuai dengan pikiran Anda dijawab, nggak bisa kayak gitu Bro Andi. Yang menciptakan. Oke, kalau begitu saya ulang. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Yang menciptakan Nabi Adam siapa Pak? Udah saya katakan tadi, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang menciptakan Nabi Adam Pak? Roh Kudus, Allah, Yesus ada di sana. Bagaimana caranya menciptakan Adam mereka bertiga Pak? Bagaimana? Bagaimana cara proses menciptakan Adam? Ayat itu mengatakan, mari kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kalau dia sendiri pasti dia katakan tunggal, saya ciptakan. Maka di 3 Onlum di situ ada. Lalu menjadikan. Jadi rupanya Adam sama dengan rupanya Yesus Pak. Gambarannya sama tapi bukan secara muka yang dimaksud di sana. Makanya kau nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Itu rupa Pak. Itu rupa apa Pak? Rupa. Iya. Betul. Itu rupa. Rupa itu wajah apa bukan Pak?
Menurut kau kan seperti itu pemikiran, karena kalau pemikiranmu kan sebatas Ya itu. kan Pak Pipo yang ngomong, Pak Pipo yang ngomong bukan betul, saya. Iya betul, iya bukan saya yang ngomong, tapi pengertiannya bukan Hmm. seperti yang kau pikirkan yang dinalar dan pikiranmu. Jadi yang menciptakan Adam bertiga ya Pak? Yesus, Roh Kudus, Allah, Bapa Ya, coba. ada di sana. Apa? Bagaimana itu, Seth? Oke, baik. Apa fungsi Yesus dalam hal penciptaan Adam? Fungsinya Yesus apa Pak? Firman menjadi manusia, berarti firman Tuhan menciptakan Adam. Lalu mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baik. Ayat itu mengatakan, bukan Baik. saya. Mana duluan? Mana yang duluan? Baik. Adam menjadi manusia daripada Yesus. Mana duluan Adam menjadi manusia daripada Yesus? Gimana? Mana yang duluan Adam menjadi manusia daripada Yesus? Mana duluan manusia, Adam dari... Tingkatkan pemikiranmu dulu sedikit aja. Ya supaya kamu kemakan omongan Pak. Mana duluan Adam? Bukan, karena pemikiran akalmu itu sebatas itu. Jadi tingkatkan sedikit. Pak Pipo siang-siang ini menghibur saya, ini ketawa saya Pak Pipo. Bukan menghibur kan, Pak. Kalau saya katakan nanti kurang elok. Ya enggak apa-apa Pak, inilah celakanya. Kalau Yesus itu dipaksakan sebagai pencipta, ini celakanya di sini. Tidak pernah dipaksakan, jangan kau karang-karang, enggak pernah dipaksakan itu. Ya kalau enggak dipaksakan, mana buktinya Yesus mencipta, ikut serta referensi ayat itu, alurnya itu mengatakan seperti itu, maka orang Kristen mengikuti itu, mengimani itu. Iya sekarang Pak Pipo, mana buktinya di Bible Anda Yesus ikut menciptakan Nabi Adam, mana Pak? Mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka yang ketiga itu sudah ada di sana. Firman Allah Bapa sudah ada. Lalu menciptakan dunia. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi, sudah di situ. Lalu di dalam Yohanes, maka firman itu menjadi manusia. Maka itu Yesus itu menjadi manusia. Adalah darah firman. Pak, itu lalu waktu dia didengarkan. Lalu Allah berfirman dari sorga. Lalu Roh Kudus di tengah, Yesus di bawah. Di tepi air Jordan, ketiga itu tetap hadir. Iya. Lalu Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan mereka menjadi muridku, kan Yesus melalui Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan Yesus belum ada Pak waktu itu Pak. Yesus belum ada ini Pak. Jangan lompat-lompat ke perjanjian. Jangan lompat dulu ke perjanjian baru, woi. Perjanjian baru belum ada waktu zaman Adam. Perjanjian baru belum ada Pak. Belum ada perjanjian baru, betul. Tapi itu kan sudah referensi lah, sudah nubuatan. Kalau udah betul ngapain? Kalau udah betul nggak usah ngarang lagi, udah konsisten Pak. Menurut kamu pemikiran akalmu kan sebatas itu tanggal kitab. Jadi di zaman Adam perjanjian baru sudah ada Pak? Tidak ada. Ya udah diam, jangan pakai. Kalau nggak ada jangan pakai. Sudah ada. Barang yang nggak ada disandarkan ke Adam. Ini Anda menghina Adam ini. Dengar dulu, sudah ada perjanjian baru, tapi belum tertulis. Waduh, itu adalah perjanjian sudah baru. Ada perjanjian baru belum tertulis. Ini lagu baru lagi nih. Ini episode keberapa ini Pak Pipo? Maka ada kepemikiran kalau tingkatkan sedikit supaya kau memahami sedikit. Ini lirik lagu baru ini perjanjian baru. Ada tapi belum ditulis. Lagu baru perjanjian Pak. Baru itu, perjanjian baru itu adalah Yesus. Oh, perjanjian baru itu adalah Yesus. Betul, Yesus itu sudah digambarkan itu jauh sebelum dunia ada. Jauh sebelum ada perjanjian baru, Yesus itu sudah ada. Karena itu adalah firman itu menjadi manusia. Yesus digambarkan. Ya, siapa yang menggambarkan Yesus, Pak? Alkitab itu menulis seperti itu, bukan kau, bukan saya. Iya, siapa? Siapa yang menggambarkan Yesus, Pak? Dinubuatkan itu. Siapa yang menubuatkan Yesus, Pak? Musa sudah dituliskan itu. Saya akan membuat permusuhan antara kau dengan perempuan ini. Buset, petang mana? Siapa yang? Dengar dulu. Maka siapa? Saya nggak nanya Musa. Siapa yang menubuatkan Yesus? Saya nggak nanya Musa loh. Siapa yang menubuatkan Yesus? Tuhan kok dinubuatkan? Mana mungkin sudah Tuhan ini? Dinubuatkan itu kelahirannya. Ya siapa yang menubuatkan Yesus? Allah, Tuhan, Roh Kudus, semua sudah di situ lengkap. Siapa? Jadi yang menubuatkan Yesus Allah dan Roh Kudus gitu? Betul, sebagai manusia. Oke. Apakah Yesus ikut terlibat dalam penubuatannya? Bagaimana? Apakah Yesus ikut terlibat dalam penubuatannya sendiri? Dengarkan, waktu menciptakan Adam dan Hawa, lari lagi ke Adam dan Hawa. Yesus ditanya lari ke Adam. Ditanya Adam lari ke Musa. Lari-lari kemana-mana ini? Dengarkan, waktu menciptakan dia terlibat di situ Yesus, walaupun belum Yesus namanya. Adalah mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan kita. Yesus sudah ada terlibat, tapi belum Yesus namanya. Karena itu adalah firman. Siapa namanya waktu itu, Pak? Tuhan
Itu adalah menciptakan manusia Adam. Iya, siapa nama Yesus sebelum nama Yesus, Pak? Siapa namanya? Dengar dulu. Sebelum menjadi Yesus, siapa namanya, Pak? Allah itu, firman itu adalah menjadi manusia. Firman itu kan Tuhan. Tuhan itu saya tanya kepada Anda, sebelum namanya Yesus, siapa nama terdahulunya? Firman Allah. Oke, firman Allah. Di mana posisi firman Allah ini sebelum ada Yesus, Pak? Itu firman itu dari Allah. Allah itu adalah firman. Saya bertanya, Pak, firman ini, dengerin dulu, Pak. Dari Allah, dari Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Firman itu Tuhan. Dengerin dulu, Pak Pipo. Firman dari ini. Saya dengar. Kau yang dengar saya dulu. Kau dengar saya dulu. Ya, saya setuju itu Pak Pipo. Saya setuju. Makanya tingkatkan pikiranmu paling sedikit supaya pikiranmu terpakai. Iya. Saya pakai pikiran ini, Pak. Silakan, Pak Pipo. Jangan emosi. Kau di Alkitab nol besar. Kau di Alkitab. Pertanyaanmu sebatas itu yang kau tahu. Tidak lain tidak pernah kau tahu. Mantap, mantap Pak Vivo. Saya ini nggak yang kau katakan pun kau nggak pernah kau pikirkan, nggak pernah alarm, nggak sampai yang kamu katakan apa. Okay. Maka mau itu nol besar kau di Alkitab Kristen, nggak ada apa-apanya kau. Baik, Pak. Kalau begitu, mudah-mudahan Yesus mengasihi Anda. Oke, baik. Gantian Pak Pipo ya, jangan emosi. Di dalam jom apapun di dalam jom, selalu kau melecehkan apa yang ditulis di Alkitab, nggak gitu, bro. Buka pikiran akal berpikir. Sebagai manusia, pikir-pikiranmu. Coba dulu, jangan kau terus bantah semuanya. Keluarkan, pikirkan dulu, renungkan dulu. Oke, baik. Standby Pak Pipo, gantian ya. Baik. Anda diam dulu, enter. Anda nggak masuk tim. Kalau mau diskusi sama saya berdua, mau nggak habis ini? Gua habisin lo ya. Sama saya. Habisin ya. Apa yang kau bahas? Apa yang kau bahas dengan saya? Iya, dengerin. Iya, makanya dengerin dulu. Sabar ya. Sabar. Pak Pipo udah lama bicara, saya belum ya. Gantian ya. Ini giliran saya apa giliran Pipo? Mau giliran saya, mau giliran Anda, terserah Anda. Lo nggak bisa begitu. Diskusi itu bergiliran bicara. Cuma saya yang saya kesal bagi Anda. Kalau saya berbicara, kadang-kadang Anda mood. Anda seolah-olah Anda bicara itu benar. Karena Anda mood saya. Berapa kali seperti itu. Tolonglah jangan seperti itu. Siapa yang mood? Nggak pernah di mood ini. Bukan ini. Sebelumnya berapa kali. Ya yang lalu biarlah berlalu. Ini sekarang kita ngomong sekarang. Nggak usah. Kalau ini jangan Anda mute. Oke, sekarang boleh. Kalau Anda bicara lagi ya. Lebih baik Anda tendang saya, keluarkan kalau Anda mute. Karena kalau Anda mute, seolah-olah kamu berbicara itu kebenaran itu nggak pernah bisa disangkal. Karena kau yang menguasai jum Anda. Oh, terserah. Baik, makasih. Silakan. Oke. Sebelum namanya Yesus, itu namanya Firman menurut Pak Pipo. Pertanyaan saya, Firman ini berada di mana sebelum ada Yesus? Firman ini berada adalah Firman. Saya nggak nanya, Firman ini berada di mana sebelum Yesus di dunia? Allah itu, Tuhan itu, firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya nggak kejawab loh. Mari kita menciptakan menurut gambar dan. Pak Pipo ngerti bahasa Indonesia nggak? Kamu nggak ngerti apa yang bahasa Indonesia. Dia itu nggak mau ngerti apa yang kamu katakan. Ya ini makanya dengerin baik-baik. Ya dengerin ya Pak. Sudah saya dengar dari tadi, sudah saya dengar apa Anda katakan. Maka jawabannya. Ya dengerin dulu pertanyaan saya ya, dengerin ya. Firman ini, ya itu adalah Yesus sebelum nama Yesus namanya Firman. Pertanyaannya, Firman ini posisinya ada di mana sebelum ada Yesus di muka bumi? Tempatnya, posisinya, alamatnya, gitu loh. Paham bahasa Indonesia? Silakan kalau paham. Baik. Mereka sini nggak pintar Pak Pivo. Kamu paham bahasa Indonesia? Mereka nggak pintar. Kamu paham bahasa Indonesia enggak? Aduh, Muradi. Saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Firman ini posisinya di mana, alamatnya di mana sebelum Yesus turun menjadi manusia. Sudah. Ya. Bahasa Indonesia Anda paham kan? Paham. Wih. Mana Anda ini? Halo. Saya ulang ya pertanyaannya, kalau nggak ngerti lagi saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Firman ini posisinya di mana sebelum Yesus menjadi manusia? Format jawabannya adalah posisi Yesus, posisi Firman sebelum menjadi manusia ada di titik. Silakan isi titik-titik di bawah ini. Monggo. Baik. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Sekali lagi, 3 kali saya katakan. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Berfirmanlah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu menjadi Yesus. Yesus itu adalah Allah yang melihat Abraham, melihat Bapa, melihat Yesus. Sebelum sesuatu yang terjadi sudah ada, dijadikan oleh Yesus. Alfa dan Omega, dia akan datang menjadi hakim, menghukum seluruh dunia dan manusia apapun di dunia nanti. Itulah firman menjadi manusia. Sekali lagi jawabannya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Clear? Saya ulang ya, sepertinya ada di sini yang ngerti bahasa Indonesia nih. Posisi firman sebelum Yesus menjadi manusia ada di titik-titik. Istilah titik-titik di bawah ini. Saya ulang. Posisi firman sebelum menjadi manusia ada di titik-titik-titik. Silakan isi titik-titik di bawah ini. Silakan. Berfirmanlah Allah. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman itu menjadi manusia. Paham? Ya oke. Nantilah netizen di luar saya yang menilai yang mana yang bisa bahasa Indonesia, yang mana yang tidak ya. Gak bisa kau menilai itu. Kau siapa yang menilai itu? Nggak ada pintar mereka semua di sini. Nggak ada pintar Pak Vivo. Apa itu Pak Vivo? Aduh, ditanya posisi dia jawab proses. Kalau kau punya posisi sekarang, kau jangan tumbang itu aja. Karena perkataanmu pun, ya, okay, santai Pak Vivo. Bukan, selalu kau mendudukkan secara bertanya. Yang kau tanya nggak pernah kau tahu. Posisi Yesus di mana Pak Vivo sebelum jadi manusia Pak? Di mana posisinya Pak? Kau tahu bahasa Indonesia tidak? Ya posisinya firman ini di mana Pak Vivo? Bahasa Indonesia tidak? Posisi firman sebelum menjadi manusia di mana Pak? Ngerti kau bahasa Indonesia tidak? Posisi firman sebelum menjadi manusia di mana Pak? Ngerti kau bahasa Indonesia? Posisi firman sebelum menjadi manusia di mana Pak? Posisinya Pak? Alamatnya di mana Pak? Allah. Ya, di mana posisinya Pak itu? Di surga lah. Di mana Pak? Maka terang itu jadi. Saya nggak nanya itu. Posisi firman ini, posisi Yesus ini yang masih namanya firman, dia di mana sebelum turun ke bumi? Di mana posisinya? ABCD, kau ngerti nggak? ABCD. Ya Anda nggak bisa jawab ini pertanyaan Indonesia ini. Berfirmanlah Allah. Saya nggak nanya berfirman Allah. Posisi firman itu di mana? Maka berfirman. Posisi firman itu di mana? Ya di surga lah bodoh. Posisi firman itu di mana? Berfirman Allah. Jadi posisi firman itu ada di mana? Ini jawabannya. Posisi firman itu ada di mana? Dengarkan, makanya kau nggak ngerti ABCD. Oke, nggak bisa terjawab ya. Ini yang ngomong di belakang siapa ini? Nggak tahu itu ada. Kayak punya ilmu aja. Habis ini enggak di sorga itu di mana? Di sorga itu di mana sih? Siapa ini? Enggak lagian ya, ini ada Pak Bibo diam ya ini kita. Enggak saya tanya, sorga itu di mana? Gue tanya. Cari sendiri. Ini pelagging ada ini ada. Oh, cari sendiri. Ente yang ngomong katanya firman di sorga. Firman siapa yang di sorga? Gue tanya. Sorga itu di mana sorga? Di dalam bukumu, di dalam buku Kristenmu nggak ada sorga. Adanya Asamayim, sama Oranon. Nggak ada sorga. Langit. Kamu sok tahu kamu. Kok kamu sok tahu? Coba kritik, coba buka original teksnya. Ada nggak kata sorga di situ? Kalau kamu aja nggak tahu. Ini nggak ada ilmu orangnya. Mana buktinya? Coba mana buktikan? Mana buktikan? Udah nggak ada ilmu itu. Kita kembalikan ke Banyuma. Pembeca itu. Sebentar yang lain dulu. Saya terpaksa. Sebentar ya Pak Pipo ya. Sebentar Pak Pipo. Sabar. Enggak ada mute. Enggak ada mute. Begini ya. Habis ini siaran teperak denganku. Atau siapa yang tadi ngomong denganku ayo. Iya habis ini Kang Ade sama plugin tape. Jangan kemana-mana ya. Kita kelarin dulu ini. Jadi artinya di sini Pak Pipo tidak bisa menjawab. Jangan kau artikan. Siapa kau mengartikan itu? Bukan imanmu itu. Wih, kau sadar? Ini Pak Pipo mau ngomong sama siapa sih? Bukan. Kamu selalu ini seperti itu inilah kau. Saya ngomong apa? Saya belum ngomong ini. Tidak ada hak mengertikan di dalam Alkitab Kristen. Ini saya belum ngomong. Kau tanya iya, kau paparkan iya, tapi jangan memutuskan segala sesuatu yang dituliskan di Alkitab orang Kristen. Kalau Al-Quran silakan. Saya belum bicara. Saya belum bicara ini Pak Pipo. Saya hanya bertanya loh. Saya hanya bertanya. Akalmu pun kau nggak ngerti pikiran akalmu ya. Karena kau bertanya selalu seperti itu. Saya hanya bertanya. Saya nggak berpendapat loh.
Apakah bertanya itu adalah pendapat? Bukan Pak Pipo. Jangan kok, saya ngerti kan, saya pengerti apa ngerti. Nggak boleh kayak gitu. Saya jadi Pak, ya gantian ya. Jadi sebelum menjadi Yesus itu belum ada namanya, adalah itu namanya firman. Firman itu nanti cikal bakal menjadi Yesus, kan gitu. Artinya inilah yang menciptakan juga Nabi Musa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi belum namanya Yesus di situ. Masih firman. Jadi yang menciptakan Nabi Adam itu, yang menciptakan Nabi Adam itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Belum nama Yesus, karena belum menjadi manusia. Gitu kata Pak Pipo. Jadi ada 3 identiti yang menciptakan Nabi Adam. Sedangkan manusia di zaman sekarang ini, termasuk Bunda Maria itu tidak diciptakan. Hanya Nabi Adam yang diciptakan. Menurut Pak Pipo. Saya tanya lagi Pak Pipo. Di mana posisi firman ini? Apa fungsi firman ini dalam hal penciptaan Adam? Siapa yang paling dominan dalam kekuasaan menciptakan Adam? Apakah firman atau Bapa atau Roh Kudus? Kan ada 3 item yang menciptakan Adam. Tapi Pipo nggak bisa menjelaskan. Hanya muter-muter. Kau yang kau katakan nggak bisa. Diam kau biar ku jelaskan. Ya jelaskanlah, silakan. Nggak bisa Pak Pipo menjelaskan. Saya katakan begini, pikiran akalmu sebatas itu, sekerdil itu, sepeci itu tentang Alkitab. Kau nggak pernah sadar itu. Yang saya katakan tadi salah apa benar Pak Pipo? Makanya diam kau, jangan tidak bisa. Nah, yang saya barusan katakan salah apa benar? Makanya jawabannya dengar dulu jawabannya, jangan katakan. Nah, yang saya katakan barusan salah atau benar yang saya katakan tadi? Salah karena kamu katakan tidak bisa menjawab. Itu berarti kalau bukan itu argumentasi awal saya salah apa tidak? Akhir katamu kan tadi kamu katakan Pak Pipo tidak bisa. Enggak, argumentasi saya itu saya ulang argumentasiku ya. Menurut Pak Pipo, dengerin. Menurut Pak Pipo, yang menciptakan Adam itu adalah 1 Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena Firman ini belum bernama Yesus. Pertanyaan saya. Di akhir kalimat kata-katamu kamu katakan Pak Pipo tidak bisa menjawab. Anda katakan kalau begitu jawablah. Kalau begitu jawablah. Betul. Pak Pipo nggak bisa jawab. Kan belum saya jawab. Kenapa kamu? Udah 6 kali Pak Pipo menjawab tapi salah terus. Karena pemikiran akalmu sebatas itu. Kalau begitu jawablah. Kalau begitu jawablah, Mbak. Berulang-ulang saya katakan kepada Anda. Coba kalau begitu jawablah. Terangkan peranan Firman dalam menciptakan Adam. Silakan. Sebatas itu yang Anda jangan katakan. Ya terangkan peranan Firman atau Yesus ini dalam penciptaan Adam. Terangkan, silakan. Nah, begitu dia. Ya, begitu dia. Sok pandai kau. Asmo Anda itu asal ngomong kau. Baik. Yang Anda katakan tadi kan begitu. Maka saya paparkan, waktu menjadikan Adam, mari kita ciptakan. Di situ sudah tidak tunggal. Menurut iman saya katakan dulu, Roh Kudus, Bapa, Yesus sudah ada di sana. Maka dikatakan, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Lalu Tuhan berfirman. Jadilah terang-terang itu. Lalu Tuhan berfirman, jadi sekarang jadi. Kalau dia tunggal, saya ciptakan pasti seperti itu. Menurut iman saya dan pikiran saya, Alkitab pun seperti itu. Lalu firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan yang melihat Bapa melihat aku. Saya adalah terang dunia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu Yesus katakan Alfa dan Omega, dari awal dan akhir. Saya adalah dia. Ingat, saya akan datang kedua kali menghakimi dunia. Bukan menghakimi manusia sebahagian. Menghakimi dunia. Mutlak Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Lalu malaikat surga mengatakan, akan lahir bagimu di kota Daud di Bethlehem. Tuhan Kristus Yesus. Mantap, Tuhan lahir. Begitu dia prosesnya. Ya, baik. Kalau kau tangkap itu pemikiran seperti iya, saya tangkap. Kamu jelas. tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena sudah tertutup di dalam hati dan pikiranmu. Makanya bukan alarmu sedikit. Gantian ya Pak Pipo ya, saya udah tangkap Pak. Bahwa Anda memakai Lukas 2:11, Tuhan lahir ya Pak. Saya tangkap loh. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Betul ya Pak Pipo? Pegang kursimu supaya jangan kau tumbang. Pegang kursimu sekarang. Ini pas saya pakai ayatmu loh, Lukas 2:11. Iya, silakan. Benar ya?
Benar nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Saya tulis yang Anda katakan, saya baca yang Anda katakan. Benar nggak, Bu? Jangan kamu katakan benar. Jangan kamu katakan. Benar nggak? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Benar nggak tuh kata-katanya, Pak? Saya baca, jangan kamu karang-karang, saya baca. Saya hafal, baru kamu baca, saya udah hafal. Kalau setingkat kamu. Baca, coba buka Lukas 2:11. Orang saya hafal, kamu baru nyari. Gimana kamu ini mau lawan saya? Kamu hafal itu? Saya hafal, coba cek. Ayat 9, coba kamu katakan ayat 9. Lukas 2:11, Lukas 2:11. Kamu katakan tadi hafal, kan? Lukas 2:11 saya hafal, coba lu lihat tuh. Hanya ayat 11 Anda katakan, hanya ayat 11 yang Anda hafal. Lukas 2:11 kan tadi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apa? Kamu baca, saya baca di dalam perikopnya. Ya, apa perikopnya apa? Tuh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Benar kan? Salah tuh. Anda katakan hafal. Salah tuh. Iya kan? Ya sebelum ada ini, sebelum tampil di layar, aku sudah ngomong duluan. Ternyata benar. Mau dibantah kebenaran? Mau dibantah? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan tuh. Anak-anak jawab. Bunda Maria melahirkan tuh. Dengarkan. Dengarkan. Saya baca. Dengarkan saya baca. Baca. Baca yang tampil di layar. Baca yang tampil di layar. Orang Majus dari timur. Ini dulu yang tampil di layar. Baca dulu yang tampil di layar. Baca dulu Pak Diko. Orang Majus. Yang tampil di layar dibaca dulu. Dan kenapa kamu katakan tadi paham kamu Lukas? Itu Lukas 2:11. Coba baca. Hanya ayat 11 Anda tahu. Coba baca dulu itu apa maksudnya. Awal ceritanya nalarnya kamu pakai pikiran dan akalmu dulu. Saya baca dulu perikopnya. Ya silakan baca perikopnya. Silakan. Supaya Anda dengan saya enak kita diskusi. Bukan seperti yang Anda diskusi. Ya mudah-mudahan kamu tahu perikopnya Lukas 1-12. Mudah-mudahan tahu perikopnya. Lukas 2-nya yang Anda katakan tadi. Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Ya, Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Silakan. Kata-katamu akan berbalik kepada Anda kalau Anda bicara tadi menimpang dari Alkitab ini. Ingat, saya ingatkan Anda nanti. Oke. Ya, silakan. Orang Majus. Dengarkan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bukan itu yang dibahas. Bukan itu. Bukan itu yang dibahas. Lukas 2 nomor 1. Kelahiran Yesus. Apa? Kelahiran Yesus perikopnya Lukas 2 nomor 1 sampai 20. Perikop kelahiran Yesus. Lukas 2 nomor 1. Tidak ada yang lain menceritakan itu kecuali Lukas 2 nomor 1 sampai 20 kelahiran Yesus. Baca itu. Kamu baca apa? Kamu katakan tadi Lukas 2. Iya, Lukas 2 nomor 1 sampai 20. Lukas 2 nomor ya baca terus tuh, itu ada di layar tuh, baca perikopnya tuh. Itu kelahiran Yesus. Perikopnya itu kelahiran Yesus. Paham? Ini kan saya baca. Ya, baca itu. Baca biar paham. Baca. Lukas 2. Kan lebih baik lagi kita baca di dalam Matius sebenarnya. Lukas 2 nomor 1 kan apa pindah-pindah? Ini anak muridku ini kok. Guru udah ngomong kok pindah lagi ke yang lain. Ini guru yang ngomong ini kok. Baca itu. Akan berbalik kepada Anda. Ya, Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir. Baca. Baik. Baca, silakan. Orang lumpuh disembuhkan. Begitu. Tidak ada orang lumpuh di situ. Baca dulu Lukas 2 nomor 1 sampai selesai. Lukas. Oke, kita ambil Lukas. Dia Markus itu perikop 1. Tuh. Perikopnya apa Pak Bipo judulnya itu? Kelahiran Yesus perikopnya. Tuh. Itu di blok biru tuh. Kelahiran Yesus. Silakan. Baca. Baik, saya baca. Ya, baca monggo. Kelahiran Yesus. Betul? Ya. Di dalam Matius itu tadi Lukas Matius pasal kedua. Lukas 2 nomor 1 dibaca, jangan Matius dulu, ini yang ada di layar baca. Iya, maksud saya yang nampak Injil itu menceritakan itu. Tapi ya ini dulu aja satu-satu. Yang tampil di layar dulu. Baik. Ya. Kelahiran Yesus. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah. Suruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, bukan hanya di Yerusalem, di seluruh dunia.
Pertama sekali Kaisar Agustus memerintahkan. Baca aja Pak, baca aja, jangan diterangkan, baca aja dulu. Dengar, ini ayat ini kan begitu dibilangnya. Dengarkan dulu, makanya kau jangan ngoceh. Pegang kursimu, kau akan tumbang. Iya, saya tumbang Pak. Silakan Pak, dibaca dulu Pak. Kau akan jadi blank. Jadi Pak Pipo mau kata per kata nih, gua habisin nih. Dengarkan dulu. Mau kata per kata. Kamu yang kita membahas Lukas ini kan, maka saya bawakan dulu. Tapi jangan, ya lanjut. Kamu jangan kocek kau, ini kebiasaan burukmu. Nah, kamu terangkan, suruh baca kok diterangkan. Siapa yang melarang kau melarang? Dengarkan. Dengarkan. Pada waktu silakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia seluruhnya. Yang 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali negeri di Sinai. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing. Apa? Salah baca, bukan Cornelius. Ya siapa? Cornelius. Baik. Kirenius. Kecil. Jangan salahkan kami yang membetulkan Anda ini. Oke, udah. Saya buat lampu. Minta terima kasih sama saya betulkan. Minta terima kasih dulu. Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Satu, kita bahas sedikit ini. Bahas dulu. Sebelumnya Kaisar Agustus tidak pernah membuat perintah titah seperti ini. Terus? Sewaktu Yesus dikandung Maria, dibuat satu perintah, semua akan mendaftarkan mensensus semua penduduk dunia. Ayat ini mengatakan ke Yerusalem mendaftarkan diri. Yesus masih di rahim Maria. Oke? Benar kan? Terus? Saya tanya Pak Pipo, Bapak udah lama gitu ya. Ini berita ini, sebentar Pak Pipo, ini berita ini sumber dari mana Pak? Apa ini maksudnya? Ini Lukas nulis ini sumber dari mana? Maksudnya gimana? Lukas menulis ini, Lukas mendapat informasi dari mana menulis ini? Dia yang menuliskan. Kurang lebih tahun 60. Dia dapat informasi dari mana Pak? Dengan iman dia, dengan pemikiran dia, dengan kejadian pada saat itu dia tulis. Iya. Dia dengan iman dia, kejadian waktu itu dia tulis. Kayak wartawan ya Pak? Wartawan belum ada di situ pada saat itu. Terus informasi dari mana dia dapat? Iman dia, perjalanan dia, kesaksian dia. Dia nanya saksi-saksi. Oke, baik. Dia nanya saksi-saksi baru menulis ya. Betul ya Pak? Iya. Roh Kudus. Jadi dia nanya saksi-saksi dan Roh Kudus menuntun dia menulis ya. Betul ya Pak ya? Betul, baik. Dia nanya saksi-saksi. Roh Kudus menuntun dia. Lanjut Pak. Jadi kejadian itu dia lihat, dia tahu, maka itu dituliskan. Oke, makasih. Iya. Wah. Apa lagi? Masa? Memang Lukas melihat Bunda Maria melahirkan? Dengar dulu. Dia melihat kejadian yang ada pada saat Yesus ada di sana atau keadaan situasi di sana. Emang Lukas ada di kawasan itu waktu Yesus lahir? Ada di situ dia? Tidak saya katakan. Kalau Anda katakan itu waktu Maria berjalan kaki apa dia pertama mengangkat. Katanya tadi Pak Pepo mengatakan dia melihat. Berarti ada dia di situ. Inilah otak dan pemikiran Anda itu yang selalu membuat. Tadi Pak Pipo mengatakan dia melihat. Berarti dia ada di situ. Dia melihat kesaksian apa yang terjadi. Dia tahu itu bakal Cornelius. Dia membuat kita itu. Karena bukan hanya kepada dunia dikatakan oleh dia. Harus mendaftarkan dirinya seluruhnya. Oke, saya berubah pertanyaan. Melihat dengan mata telanjang. Melihat dengan dia melihat dengan mata telanjang atau melihat dengan hati? Saya jelaskan dulu. Jawab dulu. Dia melihat dengan mata. Saya jelaskan dulu. Saya kemana-mana kau. Saya jelaskan dulu. Iya, silakan. Iya. Kaisar Agustus membuat perintah jauh sebelumnya, tidak pernah pada saat itu dia perintahkan untuk mensensus manusia. Kenapa disensus? Iya. Kalau seandainya, kalau seandainya Yesus sudah lahir, sensus itu tidak pernah ada. Menurut saya, dan itu menurut Pak Pipo, iya. Kalau itu sudah lahir Yesus di Nazaret, itu titah itu tidak akan pernah ada. Menurut saya. Kenapa itu sebelum waktu di kandungan, itu titah itu ada. Lalu Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk membuat satu sensus. Mereka pulang baru melahirkan. Oke. Kenapa? Kalau seandainya sudah lahir Yesus pada saat itu, maka Yesus akan didaftarkan menjadi sensus di dalam kependudukan pada saat itu.
Jadi jadi sebentar Pak Bipo. Kepanjangan. Kamu jangan khotbah gereja di sini, baca aja dulu. Biar baca aja, jangan diterangkan. Jangan goyang kau, pegang kursimu. Bukan goyang Pak Bipo, baca dulu. Itu sebabnya. Ya kan, itu sebabnya. Yesus tidak bisa disensus. Karena sudah lahir, sudah sensus itu baru lahir. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kandungan Bunda Maria ikut tersensus apa tidak? Tidak. Iya, tersensus ya. Kandungan Bunda Maria ikut tersensus ya. Kalau sudah dia lahir, pasti disensus dia menjadi penduduk pada saat itu. Tapi belum lahir harus sensus. Belum lahir, artinya, dengar Pak Bipo, artinya Bunda Maria masih mengandung terus disensus. Pertanyaannya, kandungan Bunda Maria tersensus atau tidak? Tidak ya. Tadi katanya iya. Hanya Yusuf dengan Maria. Ya, jadi kandungannya nggak tersensus. Tapi itu mengatakan seperti itu, tidak. Iya, kandungannya tidak tersensus. Lanjut. Nah, lalu kenapa tidak disensus? Tidak lahir sebelumnya karena cuma itu. Ya. Ya jawab, baca lagi. Baca aja. Dia lahir makanya Yesus itu disensus. Iya, udah baca terus. Langsung baca. Karena dia Tuhan, tidak bisa hak manusia dunia ini mensensus dia. Ya udah baca lagi. Nggak ada itu Tuhan. Sebabnya Kaisar Agustus memerintahkan harus mensensus manusia, tapi Kaisar Agustus tidak mampu mensensus Tuhan. Ya, lanjut terus. Karena dia bukan adalah ciptaan Tuhan. Tepat? Ya, terus. Kita teruskan. Ya, teruskan. Pegang kursimu dulu, ikat pinggangmu. Ya, terus. Ayat 4. Ya. Demikian juga Yusuf dari pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Judea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama. Udah kita bahas ini. Ayat 6. Nggak dulu, saya tanya dulu. Ini Yesus. Bentar dulu. Bentar dulu. Dengar dulu kan katanya per kalimat. Yusuf ini siapa? Udah menemani. Nah, dong dengerin dulu pertanyaan. Yoi, Yusuf. Kita bahas ayat 6. Sebentar dulu. Ini Yusuf siapa? Kita bahas ayat 6. Kenapa nggak mau ditanya? Ini Yusuf siapa? Woi. Suami Maria. Suami Maria, kenapa? Suami? Ya. Suami apa tunangan? Suami, tunangan suaminya. Suami apa tunangan? Suami betunangan. Jawab. Ini Yusuf siapa? Suami apa tunangan? Jawab. Jangan diam. Ini Yusuf siapa? Suami apa tunangan? Jangan salah ngomong. Kenapa hilang lu? Mana ini orang ini? Woi, ini Yusuf siapa? Ini Yusuf siapa? Tunangan apa suami? Jawab. Demiot pun enggak, tapi nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong ini. Kena lagi dia nih. Kena lagi dia. Kena mental ya. Udah. Saya hubung saya. Ya. Apa? Ini Yusuf suami apa tunangan? Jawab. Suaminya. Suaminya. Ya. Suami apa tunangan? Suaminya, baik. Suami ya? Ya. Bukan tunangan ya? Suaminya. Suami, baik. Siapa yang suami. meresmikan? Ada tanya, siapa yang meresmikan bilang? Siapa yang meresmikan? Ada bilang lagi. Siapa yang meresmikan bilang? Iya, oke, suaminya. Kita pegang. Jangan sampai nanti ada tunangan lu bantah. Lanjut, kita pegang dulu suaminya. Yusuf adalah suami Maria waktu ini. Silakan, lanjut. Jangan sampai ke sana dulu. Ini kita clearkan. Iya, kepegang ini suaminya ya. Lanjut. Pegang, ikat di pikiran dan akalmu. Bang Andi, ya. Bang Juma udah raisen tuh. Ya, silakan Bang Juma, lanjut Bang Juma. Oh, kau aja dulu, enggak Juma kau dua langsung masuk. Iya. Satu lagi. Iya. Nanti Juma merasa masuk. Di ini. Ya udah, cepat dipercepat. Ya udah lanjut dipercepat. Semua masuk. Si Farhan masuk semua. Saya hadapi. Ya lanjut dipercepat. Ini suaminya saya udah pegang. Si Juma masukkan si Juma. Lanjut. Bang Pipo sudah gosong itu. Tinggal mulutnya aja yang bisa goyang. Lanjut Bang. Asal ngomong kau, ilmu kau. Asal ngomong. Makanya aku bilang tadi Anda itu memang betul bahlul kitab. Kita terangkan. Udah. Ya udah. Ya udah, ini suaminya ini yang nemenin Yusuf, ini suaminya. Lanjut. Ya udah lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Ketika mereka di situ, tibalah waktu dia bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampit dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, baik. Pertanyaan. Iya. Dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Oh iya, dengerin dulu. Kenapa Anda yang bertanya? Saya yang bertanya.
Anda yang baca, saya yang bertanya. Kenapa situ yang bertanya? Tanya, biar kau pintar sedikit. Karena kau iya, dengerin. Okay. Dengerin baik-baik. Okay. Ya, dengerin baik-baik. Ya. Dengerin baik-baik ya. Iya. Yang membantu persalinan siapa? Gimana? Yang membantu persalinan Maria di sini siapa? Kau dengar ayatnya. Makanya kau pakai pikiran akalmu berpikir dan mendengar apa yang saya. Iya, langsung jawab aja yang membantu persalinan siapa? Enggak, kitab ini menjawab Anda, bukan saya. Ya, jawab. Yang membantu persalinan siapa? Saya katakan kau akan tumbang. Iya, jawab aja langsung. Dengarkan. Ketika mereka di situ, tibalah waktu dia bagi Maria untuk bersalin dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dia di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapa kawan Maria pada saat itu di situ? Iya, siapa yang menemani Maria melahirkan waktu itu siapa? Siapa kawannya? Waktu di sensus siapa kawannya? Yang lari ke sensus, siapa yang menemani Maria bersalin di nomor 7 ini? Siapa? Silakan. Kau pernah sekolah tidak? Pipo, di Matius. Jangan pindah ke Matius Kang Ade. Jangan pindah ke Matius. Dan kau gitu pindah ke Matius. Sekarang pertanyaannya. Dari awal cerita tadi, siapa lawan kawan Maria waktu dia mensensus ke Yerusalem? Siapa kawannya? Sekarang pertanyaannya Pak Pipo, santai. Siapa yang membantu persalinan Maria di nomor 7? Siapa Pak? Siapa kawan Maria pada saat waktu mensensus mau pulang? Siapa kawannya? Yusuf. Berarti kau tahu kan? Ya, berarti Yusuf yang menemani. Dengerin Pak, oke. Pertanyaanmu, pertanyaan asal ngomong, udah tahu apa? Oke, baik. Jadi, ya dengerin Pak Yusuf. Santuy. Ini mau dipercepat Pak Pipo dipercepat. Oke, silakan. Artinya hanya Yusuf yang menemani, membantu kelahiran atau melahirkan Bunda Maria, hanya Yusuf, nggak ada orang lain. Kan gitu Pak ya. Alkitab mengatakan itu. Iya, saya nggak bantah. Selanjutnya, yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan itu siapa Pak? Yesus. Dibungkus Yesus. Ini Yesus ini sudah Tuhan apa belum? Gimana? Sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Yang dibungkus ini. Nanti ke sana. Enggak, jawab aja. Enggak apa-apa. Sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Malaikat mengatakan Tuhan. Oke, jadi Tuhan dibungkus kaung lampin ya Pak ya? Malaikat mengatakan Tuhan, bukan iya, malaikat menurut Anda yang ada di dalam Bible. Malaikat di dalam Bible yang dibicarakan oleh Pipo. Ya, nah, menurut Bible, tapi diungkapkan oleh congornya Pipo bahwa Tuhan yang dibungkus kaung lampin ditaruh di palingan. Betul ya? Betul. Lanjut. Udah Tuhan loh ya. Jadi bayi umur sehari ini udah Tuhan. Lanjut. Nomor 8. Kata siapa? Kata malaikat yang ada di Bible yang diterangkan oleh congornya Pipo. Betul ya? Pintel 5 kau kasih saya. Mantap. Masih merah. Lanjut. Makanya kau tumbang. Pegang ikat pinggangmu dulu. Iya, nggak apa-apa saya tumbang Pak. Saya senang loh kalau ada Tuhan dilahirkan Pak. Dibungkus kaung lampin. Mantap itu Pak. Mantap banget itu kata malaikat itu. Tuhan kok dibungkus. Ya. Kalau kau berdiskusi dengan Pak Pipo akan berubah paling tidak. Iya, merubah banget Pak, merubah banget. Ayo, makanya biar pendek sedikit Anda. Iya, kita rubah. Masuk ke gembala-gembala. Oke, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar bagi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Stop. Yesus lahir itu pada malam hari atau siang hari, Pak? Gimana? Yesus atau Bunda Maria melahirkan malam hari atau siang? Congormu bertanya atau pikiranmu? Congorku, Pak. Nah, congormu nggak laku karena pikiran nggak kau pakai pikiran dengan congor. Saya bertanya, Pak. Pak Pipo tahu nggak? Dia Bunda Maria melahirkan malam hari atau siang, Pak? Karena congormu yang bertanya nggak kau pakai pikiranmu bahkan nggak. Pak, bisa dijawab atau tidak? Karena sudah saya kata mereka pulang karena sulit senyap tidak ada lagi tempat maka mereka ke situ malam atau siang itu maka congormu yang bertanya pikiranmu kau pakai. Berarti Pak Pipo nggak bisa jawab ya? Saya jawab ya. Dengar dulu, bukan. Kalau Pak Pipo nggak, jangan diperpanjang. Kalau Pak Pipo nggak mau menjawab, saya yang jawab. Ayat ini mengatakan kau dengar nggak?
Ya, apa kata ayat ini? Penginapan. Ya. Karena malam, maka Ya, penginapan itu tidak ya ada. tinggal jawab aja Pak Pipo, malam hari lahir Tuhan saya. Ono loh. Congormu yang bertanda pikiran tidak ada. Ya tinggal dijawab, kenapa sih barang gampang kok dipersulit? Iya, congormu. Ya tinggal jawab, oh Bang Handi, menurut congor saya yang ada di Bible itu, dengerin dulu Pak Pipo, menurut congor saya. Maka congormu tidak layak dipakai untuk diskusi tentang Alkitab. Jadi menurut Pak Pipo, kita lanjut ya, jangan terlalu jauh. Dengerin baik-baik ya. Untuk diskusi dengan orang Kristen. Oke, jadi menurut congornya Pak Pipo, Tuhannya lahir itu malam hari. Kan gitu ya Pak Pipo. Jangan kamu katakan kau akan berbalik kata-katamu kepada Anda. Jangan katakan awal kata dikatakan kau yang katakan congor. Oke, jadi itu. Jadi jawab. Saya balikan kepada Anda. Congormu tidak layak dipakai untuk diskusi dengan orang Kristen. Tuhanmu lahir malam apa siang? Tuhanmu lahir malam. Tuhanmu lahir, Tuhanmu lahir malam apa siang? Makanya congormu yang bertanya itu bukan pikiranmu. Gak bisa jawab dia. Bukan, soalnya kalau dia jawab siang, kelelap. Orang Kristen. Kalau dia jawab malam gelap gulita. Menurut pikiran kamu. Pusing Pak Pipo. Pusing Pak Pipo, pusing dia nih. Bukan pusing, kau kan tumbang saya katakan dari awal tadi. Saya ini ketawa-ketawa dari tadi loh Pak Pipo. Iya, siang hari apa malam hari Pak? Kamu pakai diplomat secara intelektual berpikir dan bagus bertanya kepada saya kan jawab bertanya. Iya, siang hari apa? Siang hari apa malam hari Pak? Tuhanmu lahir. Sekarang begini Bu Brandi. Sekarang dua antara Anda dengan saya. Siapa yang di dalam kegelapan, siapa yang di dalam keterangan? Siang atau malam lahir Tuhanmu Pak? Ini antara pribadi dengan saya dengan Anda. Siang atau malam? Tuhan Anda lahir siang atau malam Pak? Kalau dia menginap karena tidak ada penginapan, malam atau siang itu? Ya malam Pak ya. Malam ya, Tuhanmu lahir ya. Siapa yang mengatakan itu? Pak Pipo yang ngomong. Ngomong kau, congormu kau pakai. Terus siapa yang ngomong Pak malam hari? Kita tadi mengatakan tidak ada tempat penginapan, maka mereka di situ. Oke, jadi kita simpulkan menurut Bible. Alkitab ini yang kau lawan. Iya, udah. Pak Pipo kok butuh waktu 1 menit, Bapak pakai 50 hari. Oke, jadi malam hari ya Pak? Kata-katamu nggak pernah berkualitas. Ya udah. Congormu tidak layak diskusi kau pakai kepada orang Kristen. Oke, malam hari ya Pak, Tuhanmu. Oke, malam hari Pak, Tuhanmu lahir ya. Ini barangkali, seolah-olah ini barangkali kau ilmumu terlalu pandai menurut kamu. Tapi iya, saya nol Pak. Nol besar. Jadi Tuhan Anda lahir malam hari ya Pak Pipo ya? Menurut ayat ini, jangan kau tanya saya. Oke, menurut ayat ini Tuhannya Pak Pipo lahir malam hari. Betul ya, Dili ya? Kau aku itu. Oke, lanjut. Malam hari Tuhannya Pak Pipo lahir. Kau terima itu tidak? Iya, ini sesuai dengan yang tertulis, ya kita harus setuju lah. Oke. Jadi Pak Pipo, Tuhannya Pak Pipo lahir malam hari. Lanjut. Udah saya baca tadi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apa yang kau tanya di sini? Terperinci Anda tanya bagi saya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dah. Gembala-gembala itu siapa Pak? Nah itu, diam kau biar saya jawab. Ya, kenapa gembala itu nggak ikut sensus Pak? Makanya congormu itu kau pakai bulu secara itu gembala itu kan ngapain dia mengembalakan, kenapa nggak pergi ikut sensus? Makanya kau dengar dulu. Iya. Kalau saya katakan nggak pernah sekolah. Iya, nggak pernah sekolah saya Pak. Bener, nggak pernah Pak. Kayaknya kayak gitu. Kalau sekolah kau hanya di gerbang. Iya, di gerbang saya Pak. Lanjut Pak. Kalau di kelas kau pas belakang kau. Iya Pak. Memang itu orang bodoh, itu pengalaman di bidang kebodohannya ya Pak ya. Sangat berpengalaman itu Pak. Begitu, bukan. Ingat, pakai tingkatkan cara berpikir. Iya, memang itu Pak. Saya akui itu Pak, orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohannya Pak. Saya akui itu. Lanjut Pak. Ini tentang Alkitab ya. Iya, tentang silakan, saya nggak tahu. Ya, ini tentang Alkitab yang saya paparkan seperti itu. Iya, Pak. Bawahi nah itu gembala-gembala itu berapa orang Pak? Dengarkan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal berapa orang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, gembala-gembala itu berapa orang Pak? Baik, saya teruskan. Iya, berapa orang Pak? Mereka memakai. Dulu ini gembala-gembala ini berapa orang? Iya, dengar dulu lah sedikit. Iya, berapa orang lah? Dengarkan dulu. Iya. Mereka memakai jas hitam, jas merah. Oh ya, jadi pakai jas ya mengembalakan ya?
Harus gitu. Menurut kau kan harus gitu saya katakan. Iya. Oh ya, pakai Gitu, jas. gitu. Jadi pakai jas mengembalakan domba ya Pak? Enggak, menurut pemikiran akalmu kan harus seperti itu. Tadi Bapak Pipo yang ngomong pakai jas. Dengarkan ayat ini. Iya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu Anda katakan berapa orang? Iya, berapa gitu orang? Kan? Iya. Ayat ini yang sampai di situ dia ayat 6, ayat 8. Lalu saya katakan, lalu mereka itu pakai jas apa sepatunya. Kan begitu menurut kau harus saya terangkan kan begitu? Bapak Pipo kan saya nggak nanya jas, Pak Pipo yang ngomongin jas. Kenapa kau berapa orang? Bukan saya tanya. Saya cuma nanya berapa orang. Pak Pipo bicara masalah jas sama sepatu. Maka kau dengar di sini ayat yang saya baca tadi, enggak? Iya, berapa orang Pak gembala-gembala itu? Di daerah itu ada gembala-gembala ternak yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak ada yang diterangkan berapa orang. Jadi kau buat berapa orang. Maka saya katakan itu mempunyai jas, mempunyai apa, harus begitu menurut kau. Oh begitu. Jadi gembala-gembala ini nggak terhitung jumlahnya berapa ya Pak? Makanya congormu tidak layak. Ya saya kan bertanya Pak. Iya pertanyaan congormu kan nggak memakai pikiran. Jadi nggak boleh bertanya nih, nggak boleh bertanya. Ini ayat ini mengatakan lalu kata berapa orang? Ya kan gembala-gembala berarti melebihi 1 orang. Maka apa? Kalau gembala-gembala itu melebihi 1 atau banyak? Atau 1 atau lebih dari 1 Pak gembala-gembala? Putuskan di pikiran dan akalmu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba. Jadi Bapak Pipo nggak bisa jawab jumlahnya berapa? Jadi Pak Pipo nggak bisa jawab. Bukan saya tidak bisa menjawab. Di ayat ini mengatakan bukan saya. Kalau begitu saya ajarin cara menjawabnya. Gembala-gembala itu, dengerin dulu. Gembala-gembala itu gantian bicara Pak. Gembala-gembala itu. 1 detik pun kau tidak pernah kau kasih saya kebebasan berbicara. Jangan kau. Astaga. Oh iya silakan pakai Pak. Silakan pakai. Saya diam. Silakan. Maka saya ulangi lagi. Pegang kursimu, kau akan tumbang. Iya, silakan tumbangkan saya Pak. Silakan tumbangkan saya. Saya ingin lihat orang pakai pengalamannya untuk menumbangkan saya. Silakan Pak. Karena udah dari tadi sepertinya udah ada yang tumbang nih. Kenapa? Kok Tuhan pernah jadi bayi dibungkus gitu loh. Ini sebenarnya udah tumbang tapi nggak merasa tumbang. Itu. Dengarkan. Iya. Ini yang diketawain loh di luar sana. Coba lihat netizen. Kok Tuhan lahir dibungkus? Dikatakan sini berapa orang? Ya udah lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut ke. Katakan seperti itu harus tahu saya. Ya lanjut ke 2. Ya lanjut ke 2:11. 2:11 lanjut cepetan. Jangan kau paksa saya, enggak ada anakmu paksa, istrimu paksa, jangan saya. Terus mau kemana sekarang Pak? Dengarkan ayat 10. Ya silakan. Maksa-maksa gitu kan enggak ada hak mau bagi saya. Ya silakan Pak, saya enggak maksa Pak Pipo. Oke, Pak Pipo masuk sini kan saya enggak. Pak Pipo masuk sini kan saya enggak paksa. Pak Pipo masuk sini saya enggak paksa loh. Iya betul. Ya betul, ya udah. Berarti saya enggak paksa. Berarti saya enggak pernah maksa. Terima kasih karena tidak Anda mute saya sampai saat ini. Terima kasih. Iya, berarti saya nggak pernah maksa dong. Lalu ayat 10. Ya. Malaikat, dengarkan. Lalu malaikat itu kepada, baik ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oke. Hanya apa ini? Jangan tahu saya Pak. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus? Tanya apa itu? Bangsa mana aja Pak? Yang bertanya siapa sih dia mengatakan itu? Seluruh bangsa termasuk Indonesia ya Pak? Yang bertanya itu siapa? Oh ya, yang mengatakan saya. Itu? Termasuk Indonesia ya Pak? Dia 10 ini siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan itu kan yang menulis Lukas, yang mengatakan malaikat. Yang dituliskan di tulisan ini siapa yang dikatakan? Malaikat berkata, jangan takut. Betul. Yang diberitakan kelahiran Tuhan. Iya, mulai pikiran Anda sudah terpakai. Supaya gembala ini tidak takut. Baik, sudah indah. Udah cerita sedikit. Ya kan ini bahasa Indonesia Pak, bahasa Indonesia gampang. Terima kasih Mana sih Pak? Udah dipakai pikiran sedikit ya. Jangan begini ya, kata malaikat, gembala jangan takut. Gimana sih Pak Pipo ini? Ya, jangan takut. Ya, pertanyaan saya, bangsa mana aja Pak? Bangsa Indonesia masuk? Seluruh dunia, Indonesia dunia itu tidak? Ya, jadi masuk Indonesia ya Pak ya? Masuk Indonesia ya? Baik. Termasuk. Baik, termasuk. Saya pun termasuk, Anda pun termasuk barangkali. Ini malaikat siapa Pak?
Lalu entar dulu, ini malaikat ini siapa namanya? Malaikat ini siapa? Malaikat apa? Ya, dengar dulu lah saya baca. Ya saya tanya dulu lah, ini malaikat siapa? Dengar dulu. Ini belum kelar. Ini malaikat dulu, ini terangkan. Siapa ini malaikat? Jangan songormu, kau pakai lagi. Jangan songormu lagi, hanya bicara. Ya ini malaikat siapa? Iya. Lalu takut. Lalu malaikat itu kan mengatakan. Iya. Apa katanya? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sesuatu besar untuk seluruh bangsa. Iya. Ya malaikat ini siapa? Malaikat ini siapa? Malaikat ini siapa? Lalu pertanyaan songormu, malaikat itu siapa? Iya, jawab. Tidak diterangkan malaikat itu siapa di sini, tapi malaikat Tuhan. Jadi nggak jelas siapa namanya ya? Tidak dibuat namanya di sini. Jadi nggak jelas ya namanya malaikat ini ya? Tidak dibuat namanya di sini. Jadi berarti kalau nggak dibuat berarti nggak jelas. Yang pasti, saya pastikan ini bukan malaikat Gabriel yang datang kepada Muhammad. Iya. Terus malaikat siapa Pak ini? Malaikat siapa ini? Ini bukan malaikat Gabriel yang disuruh di Gua Hiro. Iya kalau bukan malaikat Jibril. Iya kalau bukan malaikat Jibril. Tidak dibuat namanya di sini. Tapi saya pastikan ini bukan malaikat Gabriel yang pernah bicara kepada Muhammad. Oke. Kalau begitu nggak jelas ya Pak ya. Malaikat ini nggak jelas ya. Tidak dibuat namanya. Jadi nggak punya nama ya. Tidak dibuat namanya. Malaikat. Ya artinya ini malaikat nggak punya nama ya Pak. Kalau ada nanti namanya kita telusuri. Ya nggak punya nama ya. Nggak punya nama ya. Tapi saya pastikan. Ini bahasa Indonesia loh. Malaikat di sini. Bukan malaikat Gabriel yang pernah bicara di Gua Hiro kepada Muhammad. Iya, jadi malaikat ini nggak punya nama ya Pak. Baik, kita teruskan. Ya, deal dulu. Malaikat ini nggak punya nama ya. Nggak jelas ya. Ada nama tadi saya baca di situ nama malaikat itu. Siapa namanya? Ada saya baca namanya. Ya namanya siapa? Ya ada saya baca. Berarti nggak punya nama. Jadi nggak punya nama. Ngomong dong. Susah amat sih jujur. Yang saya baca kau dengar atau tidak? Jadi lalu kata malaikat yang tidak punya nama itu kepada mereka. Ya kan? Malaikat ini tidak punya nama. Lanjut. Tidak ada dikatakan yang tidak punya nama. Ya kalau punya nama namanya siapa? Tidak dikatakan tidak punya nama, tapi tidak dikatakan namanya. Berarti nggak punya nama. Ayat itu mengatakan itu. Ya artinya nggak punya nama. Yang saya baca kau dengar tadi tidak. Punya nama atau tidak? Kau dengar saya. Punya nama atau tidak? Punya nama atau tidak? Tidak punya nama atau? Saya baca sekali lagi. Saya baca lagi. Lalu kata malaikat. Tidak, malaikat ini tidak ada namanya. Itu kepada mereka, betul kan? Tidak ada dikatakan tidak ada namanya. Kalau ada namanya siapa? Jangan kamu karang. Namanya siapa? Jangan kau tambah-tambahin. Ya namanya malaikat ini siapa? Jangan kau tambah-tambahin. Jangan kamu karang. Saya tanya, malaikat ini namanya siapa? Pusing Pak Liva, pusing dia. Katanya mau. Bukan pusing, tumbang. Katanya mau. Akan tumbang kau. Saya pastikan akan tumbang kau. Silakan. Katanya mau menumbangkan saya, tapi nggak tahu nama malaikatnya. Pegang kursimu, kalau kau di kursi ikan. Masa malaikat mengabarkan Tuhan lahir, malaikat ini nggak punya nama identitas. Ayat itu tertulis seperti itu. Ini malaikat ini mengabarkan kepada gembala-gembala bahwa ini Tuhan akan lahir. Tuhan lahir. Tapi malaikat nggak punya identitas, Pak, nggak bawa KTP. Iya, tidak dikasih tahu di situ malaikat ini siapa. Kejadian dahsyat, Tuhan akan lahir, Tuhan lahir. Tapi malaikat yang datang nggak punya identitas, Pak. Kalau di zaman sekarang, keambil sama Satpol PP, nggak punya identitas. Analogi murahan itu kok bagi saya. Ya benar Pak, nggak punya identitas kok. Analogi murahan. Maka terlalu kau pusing berbicara kalau situ. Nah sekarang yang tumbang siapa? Terlalu pisik kau berbicara. Ayat ini memang jawaban Anda. Yang tumbang siapa? Ayo, yang tumbang siapa? Kamu. Malaikat ini punya identitas nggak? Akan pening ke 7 keliling kau nanti. Yakin? Ini malaikat punya identitas atau tidak? Makanya. Tidak ada dikatakan di situ namanya. Tidak ada katakan namanya. Berarti nggak punya identitas ya? Yang pasti bukan malaikat Jibril yang pernah datang kepada Muhammad di Gua Hiro. Berarti malaikat ini. Bukan Jibril siapa? Ya. Jangan melebar, biarkan dia. Jadi malaikat ini nggak membawa, Pak Pipo. Jadi malaikat ini nggak bawa identitas ya? Ayat itu mengatakan malaikat datang kepada gembala-gembala yang ada di situ. Siapa yang memerintahkan malaikat ini, Pak? Maka saya katakan dari awal, bajunya pun tidak diceritakan. Ya, dengerin dulu Pak Pipo, dengerin dulu ya. Siapa? Kau mendengar saya. Siapa yang memerintahkan malaikat ini untuk berbicara demikian?
Siapa yang memerintahkan malaikat? Karena congormu bertanya pikiran akalmu nggak kau pakai. Ya siapa yang memerintahkan malaikat ini? Siapa? Ayat ini tidak mengatakan, di ayat ini yang saya baca bukan saya yang mengatakan itu. Malaikat ini berkata, siapa yang memerintahkan malaikat berkata? Malaikat itu mengatakan kepada gembala di situ. Berkata, menyampaikan berkata sama. Jadi terus. Jadi lalu yang mengatakan siapa malaikat ini? Kan Anda katakan kan? Iya, malaikat tidak ini nggak punya. Malaikat ini siapa? Identitasnya tidak dikatakan di ayat ini. Kalau di ayat lain nanti kita bahas pasti ada. Baik, identitas malaikat di sini nggak ada. Pertanyaan saya, Pak. Tapi di ayat lain dengerin dulu, dengerin dulu. Terus tadi kau ngoceh dari tadi. Yang memerintahkan malaikat ini siapa? Ayat ini mengatakan tadi kan, dengar. Malaikat ini datang dari mana? Terus yang nyuruh siapa? Dari surga, dari langit. Yang nyuruh siapa? Kan? Kamu nggak ngerti kau maka saya katakan nggak pernah sekolah kau tidak. Iya, yang memerintahkan malaikat turun dari surga ini siapa yang memerintahkan? Jangan balik lagi kau ke belakang tadi. Udah kita firman menjadi. Ini malaikat tiba-tiba datang yang nyuruh siapa? Sepengetahuan siapa? Kita sudah bicarakan kembali kau ke awal. Iya, sepengetahuan siapa? Nggak bisa jawab. Jangan Pak Pipo jangan terguncang lah. Saya nanya loh ini. Terguncang. Kamu ikat pinggangmu, pegang kursimu. Yang memerintahkan malaikat ini siapa Pak Pipo? Tidak ada diceritakan di sini. Nanti kita bahas itu. Oh jadi nggak diceritakan. Jadi tiba-tiba nongol ya Pak? Ini kita kelarkan dulu. Jadi tiba-tiba nongol ya, tiba-tiba nongol gitu, nggak ada yang merintah. Malaikat itu bertanya karena Yesus lahir. Kata-kata malaikat itu Yesus lahir bagimu. Siapa dikatakan? Sebuah nggak bisa pindah dulu, jawab dulu. Ini yang malaikat ini datang siapa yang perintah? Tidak dikatakan di sini di ayat yang 8 ini kan nih. Oke, berarti nggak ada yang perintah ya, nggak ada ketahuan di sini ya. Ujuk-ujuk datang ya. Yang lain kita katakan. Jadi malaikat tadi. Jadi malaikat ini ujuk-ujuk datang ya Pak ya? Saya nggak tahu. Ya nggak tahu ya, pinter nggak tahu dia. Jawab dong kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ayat ini mengatakan. Ya, bukan begini Pak Pipo. Bukan Tuhan yang perintah malaikat, bukan Tuhan. Jangan kamu garang. Kalau begitu, saya bertanya, apakah Tuhan yang memerintah malaikat? Saya bertanya, saya bertanya ke Pak Pipo, apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat untuk memberitahukan keadaan ini? Baik, saya jawab. Ya, jawab. Pikiran akalmu, pikiranmu atau hatimu mengatakan itu bertanya. Apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat untuk memberitahukan kepada gembala? Yang dituliskan referensinya itu yang kita bahas, jadi tidak bisa sama Bang. Saya bertanya, bisa jawab apa tidak? Pipo bacot. Atau imanmu. Bisa Pak Pipo bisa jawab apa tidak? Kalau nggak bisa jawab, tinggal ngomong aja. Maaf saya nggak bisa jawab itu, gitu loh. Kamu terlalu kerdil, terlalu picik, kamu bertanya seperti saya itu. Saya ulang nih, dengerin bahasa Indonesia. Bukan Alkitabmu, tidak kau imani. Apakah Tuhan? Kau imani tidak Alkitabmu ini, kalau Al-Quran. Ini bukan masalah iman. Ini bukan masalah iman. Ini berbicara loh. Kalau tidak melalui iman di alam Kristen, kamu berbicara. Kau nggak layak kau bicarakan saya. Saya bertanya, apakah Tuhan? Dengan saya, kalau kau pantulkan iman saya dengan Alkitab saya. Udah tutup kau, tidur kau. Apakah Tuhan tidak berbicara kepada Anda? Ingat, tanpa iman saya tidak bisa saya berbicara. Kalau begitu Anda. Pak Pipo silakan istirahat Pak. Paham? Silakan tidur Pak kalau ngantuk. Tidur kau. Ya, apakah Tuhan iman yang saya jangan kau mengganggu kitab saya. Kalau kamu tidak menerima itu ya silakan kamu tidur. Mandi kau, tidur, minum kopi kau di situ kalau ada kopi. Apakah Tuhan yang tidur kau? Jadi dia nggak mau dengerin, Bukan Anda soalnya iman. Kalau Anda katakan kemudian iman, saya beriman kepada kitab saya. Kau bicara iman ya? Bisa dipaparkan di sini di dalam kitab saya, tidur kau. Makan kau dulu dah. Apakah Tuhan yang memerintah? Dia nggak mau memberi kesempatan bicara. Ya. Tumbang kalau berhadapan dengan Pipo, kalau secara seperti itu kau. Iya Pak, saya tumbang. Saya cuma kalah suara Pak Pipo, saya kalah suara. Berbicara, saya kalau lebih sopan kepada Anda. Saya memang ada saya menghujat Pak, saya bertanya kok. Bertanya kepada orang Kristen selalu. Bapak kalau kesenggol hatinya begini nih kalau sesuatu Pak Pipo nggak bisa jawab, dikira kita menghujat. Padahal kita diskusi santai loh. Hatimu dan pikiranmu itu tentu. Anda nggak bisa menilai hati saya. Sekarang kita kembali ke topik. Tapi dari cara bicaramu, cara pertanyaanmu. Kita kecil pun tahu apa pertanyaan, apa bicaramu. Kita kembali ke topik. Gak usah orang Kristen, Muslim sendiri pun ngerti apa yang kau bicarakan, bro. Jangan karena orang Muslim pada pintar Pak.
Mau pintar itu urusan Anda. Ya, makanya kami ngurus memang. Makanya kami secara kemanusiaan. Tahu pertanyaanmu. Karena pikiran akalmu hanya bertanya dan bertanya. Maka namamu bertanya coba nanti. Kenapa saya bertanya? Karena kalau saya menerangkan, Pak Pipo nggak memberikan kesempatan. Pertanyaanmu pikiran akalmu atau imanmu? Sekarang begini ya Pak Pipo ya. Apakah Tuhan yang memerintahkan malaikat? Kan kamu katakan tadi malaikat. Tidak diceritakan siapa namanya di ayat itu. Dan kamu katakan harus tahu malaikat siapa. Ya. Saya katakan tadi. Yang saya pastikan bukan malaikat Gabriel yang. Ya udah, itu udah selesai. Itu udah selesai Pak. Udah selesai dibahas. Pertanyaan sekarang, siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala? Kita bahas tadi Tuhan siapa sih tahu? Yang Tuhan itu Yesus firman kan kita bahas. Oh, berarti Tuhan yang lahir ini yang memerintahkan malaikat ya Pak? Menurut kau bagaimana itu? Ya kan ada Tuhan yang lahir, berarti itu yang lahir inilah yang memerintahkan malaikat tuh Pak. Dari alur ceritanya tadi itu atau tidak? Ya Bapak jawab aja gitu loh. Dari diskusi kita dari awal. Kan ini kan ada Tuhan yang lahir. Emang masih ada Tuhan lagi yang lain? Siapa ini, Yesus itu kan dari awal tadi kita kan siapa? Ya ini kan Tuhan yang lahir. Kan begitu gantian Pak Pipo. Pak Pipo itu banyak bicara loh. Dengar. Ya saya dengar. Silakan. Menciptakan Adam siapa? Saya katakan tadi Yesus Allah dan Pipo habis minum tua. Makanya emosi dia habis minum tua. Yang biarkan. Sikat teman-teman, sikat. Diam dulu kau. Siapa itu yang ngomong suara deh? Jangan minum tua Pipo. Tambahkan sedikit air putih biar tidak cepat emosi gitu loh. Pegang kursimu, kau pun akan tumbang. Masuk kau lagi, masuk. Bantu Jusan itu. Masuklah kau ni, lanjutkan. Masuk terus. Si Juma masuk lagi si Juma. Siapa yang nyuruh malaikat tadi? Siapa yang nyuruh malaikat tadi? Tanya tadi. Burande. Tidur dulu kau. Inilah dulu jumpakan sama saya. Siapa namanya ini? Oke. Ini jadi bahan tertawaan loh Pak Pipo. Menurut kamu karena kamu yang buat seperti itu, maka saya katakan gak usah orang Kristen yang mendengar kata-katamu. Karena Pak Pipo gak bisa jawab. Lucu mendengar Anda bicara, lucu orang mendengar Anda bicara. Iya, siapa yang nyuruh malaikat Pak? Siapa yang perintah malaikat Pak? Yang awal pembicaraan kita apa tadi? Yang pembicaraan kita awal dari tadi. Yang pembicaraan kita awal dari tadi apa? Iya, siapa yang perintah malaikat Pak menemui gembala? Siapa? Yang kita bicarakan dari awal apa? Ya ini ayatnya, siapa yang perintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang kita bicarakan dari awal bukan apa? Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang pertama, kebiasaan kau inilah kau nggak elok. Ya selalu kau bertanya. Maka saya katakan bisa kau nanti bernama si bertanya. Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Pak? Yang kita bicarakan dari awal diskusi itu. Siapa yang memerintahkan malaikat menemui gembala Pak? Cerita di referensi Alkitab itu kau ngerti nggak paham kau maka congormu itu nggak. Berarti Pak Pipo nggak bisa menjawab ya Pak ya? Udah nggak bisa dijawab. Lanjut. Lukas 2:11. Udah selesai ya? Ya udah. Silakan Kang Ade, lanjut Kang Ade. Ya, saya mau tanya nih sama tadi yang ada yang mau bicara bertanya tentang Alkitab kepada saya. Saya boleh bertanya nggak nih? Tadi siapa orang itu? Siapa yang mau tanya? Silakan Pak bertanya. Oke. Ya bukan Ande, Bro Ande. Kasih dulu kawanmu ini mungkin. Ya udah kelar dulu Pak Pipo ya, kita standby kasih yang lain. Berbagi sama yang lain. Miu mereka dulu supaya jangan receh dia itu. Nah, udah kita kelar, kita berbagi, banyak teman yang mau bicara. Santai dulu. Oke, Pak Pipo. Santai. Peace. Makanya kau pegang kursimu ikat pinggang. Oke, ya udah. Ya, peace Pak Pipo, peace. Tambahkan sedikit. Saya bacakan saja tambahkan sedikit anggur kata Paulus kan. Jadi santai aja ya. Jadi jangan banyak minum anggur, minum marah. Ini yang seorang ahli Alkitab nih. Saya ahli Alkitab nih. Tadi ada yang ngomong bahwa dia tuh ahli Alkitab dan siap ditanyai. Oke, saya tanya nih. Saya tanya dua ayat aja saya tanya. Enggak, kau ini Islam. Kau ini Kristen bukan yang mau bertanya ini Islam enggak Kristen? Islam. Saya Islam, saya bertanya kepada Kristen gitu. Tadi kan ada orang Kristen yang mengaku-ngaku bahwa dia siap ditanyai tentang Alkitab nih gitu, Bang Siap sekali, 1000 kali siap. 1000 kali siap. Oke, saya tanya nih di Yesaya 14 ayat 12. Nanti saya bacakan nih ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ini kan bintang timur ya. Bintang timur ini siapa? Lucifer ya. Udah. Ini saya tanya itu aja dulu. Udah. Woi, udah siap pertanyaanmu? Iya, saya tanya itu.
Itu siapa itu bintang timur? Udah siap pertanyaanmu? Udah siap. Udah diam kau sudah. Kalau itu pertanyaanku Pak Pipo bilang udah diam kau. Lalu kan yang nanya. Iya biar saya jawab. Ya udah dari tadi gue tungguin lu jawab gimana sih? Pipo minum tua. Dia minum tua. Ayo. Diam kau dulu, congormu pakai dulu lah. Diam ya. Baik. Minum tua. Itu ayat berapa tadi yang katakan? Yesaya 14 ayat 12. Ya. Ya, oke, baik. Kau mau paham Yesaya itu siapa? Aku bertanya, kamu bertanya balik, aneh aku. Katanya lu pintar Alkitab gimana sih? Menurut yang kau pelajari di dalam pikiran kamu, Yesaya itu siapa menurut kamu? Nih, ya saya tanya nih si bintang timur ini siapa? Ya, itu yang Yesaya itu siapa menuliskan itu supaya kau tahu kenapa dituliskan. Kalau nggak tahu kau Yesaya itu siapa, kantong kata-katamu di kantong belakang. Ya makanya aku bertanya. Makanya kau yang dituliskan, yang menulis kau nggak ngerti siapa. Kenapa? Kau kantongi kata-katamu itu di belakang. Oke, sekarang gini. Ya saya menulis saya 4 ayat 12 itu jam berapa? Hari apa? Paparkan saya kepada Yesaya itu siapa menurut kamu? Kamu ini ditanya, kamu boleh balik nanya, nggak ngerti. Makanya kamu akan tumbang. Kamu ceritakan nggak ngerti kamu apa. Emangnya gue pohon tumbang, aneh pertanyaanmu. Pertanyaanku simpel gitu loh. Di Yesaya 14 ayat 12, ya yang disebut si bintang timur ini siapa? Dari awal kamu, ingat begini, dari awal kamu tanya itu karena pernah kamu pelajari, kamu pernah mendengarkan tentang orang Kristen, lalu kau tanya, ini nggak bisa dijawab, itu dalam hatimu kan seperti itu. Kamu emangnya tahu hatiku? Aduh, kamu salah, kamu suujon. Ceritamu dari awal tadi saya katakan karena kamu. Oh ini siapa Kristen menjawab? Siapa? Dari situ kan dari karena logimu. Ganti aja narasumbernya. Kau jawab aja pertanyaan tadi, kau nantang orang nanya. Sekarang jawab aja. Itu nggak ada ilmunya. Ganti narasumber, ini ada rantai perak nih atau yang Kristen lain. Kembali ya Pak Pipo, kita standby dulu ya Pak Pipo, ganti yang lainnya Pak Pipo ya. Oh gini aja Bro Andi. Ya. Oke, tapi kita kasih orang lain. Kita standby dulu, nanti kita lanjut topik ini Pak Pipo berdua. Silakan yang lain diatur sekarang. Bang Juma sebentar ya, yang lain standby dulu. Saya atur. Iya. Jam berapa kita masuk lagi? Kita dua ya, habis ini aja Pak Pipo, tenang aja. Ya, jadi habis ini Pak Pipo sama saya standby. Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Saya atur biar nggak kerodit. Ya. Saya kasih kesempatan kepada Bang Juma dengan rantai perak atau siapa. Silakan Bang Juma. Ada Bang Ade dulu Bang. Kang Ade dulu, silakan Kang Ade. Iya. Ya Pak Pipo standby dengan saya. Silakan. Saya sedikit saja kok. Saya bertanya tentang Yesaya 14 ayat 12 itu aja. Siapa sih si bintang timur ini gitu? Ini kan pasti nubuatan gitu loh. Udah cukup. Jadi Pipo lanjutkan, Pipo minum tuanya Pipo ya. Jangan provokatif Pak Lemancai. Kita kondusifkan situasi gitu ya. Kang Ade silakan. Ya, itu aja saya pertanyaannya Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya Kang Ade? Ya ditujukan kepada Kristen lah, nggak mungkin kalau kepada Muslim. Baik, Pak Pipo boleh diam dulu. Ada yang Kristen lain yang bisa menggantikan Pak Pipo? Pak Rantai Perak silakan. Jangan pertengahan ada bicara. Siapa yang mau maju Kristen silakan. Rantai perak atau Katolik? Iya sebentar Pak, saya atur dulu. Siapa Kristen yang mau maju silakan berdiskusi dengan baik, teratur. Silakan. Sepertinya nggak ada juga tuh yang mau. Tapi kalau Katolik baru mau, linier nggak mau. Udah nggak ada yang jawab lah. Udah nggak ada yang mau, linier nggak mau gitu ya. Ya udah saya jawab lah. Jangan, nggak boleh, saya nggak persilakan, nggak boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Jadi teman-teman semuanya Pak Pipo juga udah standby, nanti kita lanjut ya season berikutnya Pak Pipo. Di sini ada Meme Bos, ada Pak Rantai Perak. Pak Rantai Perak masih monitor? Kalau nggak ada Meme Bos, di mana Meme Bos? Iya. Masih nyimak. Baik, kita sesuai perjanjian kemarin kan itu Anda mau diskusi dengan Bang Juma, betul? Iya, oke. Silakan berdua sama Bang Juma, terserah apa mau bertanya, apa mau ditanya seperti apa. Yang lain standby Bang Juma dengan Meme Bos. Monggo berdua. Apa enggak ditutup dulu, Bang? Apa ditutup dulu ya? Iya, tutup dulu. Oke. Biar dulu.
Oke, saya tutup dulu session ini, teman-teman. Ya, saya tutup dulu ini. Tetapi di Andi Selebes official masih on terus channel baru. Andi Selebes channel saya tutup, berpindah aja ke yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 2 menit yang akan datang. Udah gawat dia itu. Yang lain diam dulu, Pak. Ini ditutup. Gitu loh. Sekarang kita buka baru lagi gitu loh. Tenang aja, Pak. Santai. Sekarang kita buka baru lagi.